Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan saya Rilwan dari kelompok 12. Di kesempatan kali ini, kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah dirangkum dalam bentuk PPT. Di sini kita akan membahas tentang akuntansi desa. Nah, apa aja sih yang dibahas? Langsung aja ke teman saya ya. Keep on watching. Halo, perkenalkan saya Bella Saputri. Di sini saya akan menyebutkan beberapa pokok pembahasan yang nantinya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Pokok pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian akuntansi desa. Yang kedua tentang definisi anggaran pendapatan dan belanja desa. Yang ketiga tentang fungsi anggaran desa yang terdiri dari 6 fungsi. Yang keempat struktur anggaran pendapatan belanja desa yang terdiri dari 3 bagian. Yang kelima aliran masuk keuangan desa yang terdiri dari 3 aliran. Yang keenam tahap penyusunan anggaran desa. Dan yang ketujuh tentang contoh laporan keuangan desa sumber aku. Perkenalkan, saya Evelyn Antariningrum. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari akuntansi desa. Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa. Dibuktikan dengan nota-nota, kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan, sehingga akan dihasilkan informasi berupa laporan keuangan yang nantinya akan digunakan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan desa, yaitu masyarakat desa, perangkat desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Perkenalkan, saya Desi Oktaviana Putri. Di sini saya akan mendefinisikan tentang anggaran APBD desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa atau yang disebut APBD desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan ditetapkan oleh kepala desa bersama Badan Pemusyawaratan Desa melalui peraturan desa. Perkenalkan, nama saya Dini Purnamasari, NIM 19320032. Di sini saya akan menjelaskan 4 faktor utama anggaran pendapatan dan belanja desa yang sering tidak seimbang. Yang pertama, desa memiliki anggaran pendapatan dan belanja yang kecil dan sumber pendapatan yang sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Yang kedua, tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang rendah. Yang ketiga, rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. Dan yang terakhir, banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi pengelolaannya dilakukan oleh dinas terkait. Perkenalkan, nama saya Servina Evi Kusumawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi anggaran. Anggaran memiliki 6 fungsi. 1. Sebagai alat perencanaan, anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari pembelanjaan pemerintah tersebut. 2. Sebagai alat pengendalian anggaran. Anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pengeluaran yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran. 3. Sebagai alat kebijakan fiskal. Anggaran digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. 4. Sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi antar sektor dalam pemerintah. 5. Sebagai alat penilaian kinerja. Anggaran sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja dan dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi. 6. Anggaran sebagai alat motivasi. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian. Anggaran sebagai instrumen untuk memotivasi masyarakat manajemen agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Hai, perkenalkan saya Ade Dwi Pangestu. Di sini saya akan membahas tentang struktur APBD desa. Apa sih APBD desa tersebut? Ialah keuangan tahunan pemerintah desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa. Terdapat 3 struktur dalam APBD desa. Yang pertama yaitu pendapatan asli desa atau PAD.
ialah penerimaan desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan kewenangan desa. Contohnya seperti hasil usaha, hasil aset, swadaya, dan lain-lain. Yang kedua terdapat pendapatan transfer desa, ialah pendapatan yang berasal dari luar desa tersebut. Contohnya seperti dana desa, restribusi, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD provinsi maupun APBD kota. Yang ketiga, lain-lain pendapatan dana desa yang sah, ialah berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian uang. Untuk part selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Wafilatul Lutfiyah. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang aliran masuk keuangan desa. Nah, untuk aliran masuk keuangan desa itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pendapatan asli desa atau padesa. Yang kedua, pendapatan transfer desa. Yang ketiga, lain-lain pendapatan desa yang sah. Nah, untuk pendapatan asli desa atau padesa itu terdiri dari hasil usaha, lalu tambatan perahu, langsung ada pasar desa atau jaringan irigasi. Nah, untuk yang ketiga itu ada swadaya, partisipasi, dan gotong royong. Nah, untuk pendapatan transfer desa itu terdiri dari dana desa, bagian hasil pajak daerah atau retribusi, dan alokasi dana desa atau APBD. Lalu selanjutnya ada bantuan keuangan dari APBD provinsi, kabupaten, atau kota. Nah, untuk lain-lain pendapatan desa yang sah itu terdiri dari belanja desa, kelompok belanja, pembayaran, dan penyertaan modal desa pemerintah. Sekian keterangan dari saya. Halo, saya Dina Fadila. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan penyusunan anggaran desa. Dalam tahapan penyusunan anggaran desa terdapat 5 langkah. Yang pertama, pelaksana kegiatan menyampaikan urutan anggaran kegiatan kepada sekretaris desa berdasarkan RKP atau rencana kerja pemerintah desa yang telah ditetapkan. Yang kedua, sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APB atau anggaran pendapatan belanja desa dan menyampaikan kepada kepala desa. Yang ketiga, kepala desa menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama. Yang keempat, APB desa yang telah disepakati bersama selanjutnya disampaikan oleh kepala desa kepada bupati atau wali kota melalui camat dan paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Dan yang terakhir, bupati atau wali kota menerapkan hasil evaluasi rancangan APB desa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APB desa. Halo, saya Iranda Muniasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh laporan keuangan yang diterapkan di Desa Sumberagung. Yang pertama itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi antara pendapatan belanja desa yang sering tidak seimbang dengan pendapatan dan pengeluarannya. Yang pertama itu desa memiliki anggaran pendapatan yang masih cukup rendah dan sumber pendapatannya juga yang masih rendah. Yang kedua, tingkat kesejahteraan masyarakat yang cukup rendah juga. Yang ketiga, rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan semua pelayanan. Yang keempat, banyak program pembangunan yang masih di desa tapi pengelolaannya masih diterapkan oleh pemerintah yang terkait atau pemerintah yang diterapkan di Desa Sumberagung. Yang ketiga itu ada beberapa siklus tentang penyusunan keuangan. Yang pertama itu dari bulan November sampai dengan bulan Desember itu untuk penyusunan siklus tahun. Yang kedua itu dari bulan Oktober itu adalah perubahan penganggaran. Yang ketiga itu dari bulan Januari sampai bulan Maret itu adalah untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban. Yang selanjutnya itu ada daftar peraturan-peraturan yang diterapkan oleh Desa Sumberagung. Yang pertama itu tentang APBD Sumberagung ditetapkan pada tahun 2013. Yang selanjutnya itu ada pengelolaan tanah-tanah kas desa. Yang ketiga itu pungutan desa. Yang keempat menyewakan tanah
kas desa kepada PT Telepon Seluler. Yang selanjutnya itu pertanggungjawaban APBD pada tahun 2012 dan perubahan APBD pada tahun 2013. Yang selanjutnya itu ada keputusan dari Kepala Desa Sumberagung. Yang pertama itu yaitu tentang perencanaan kegiatan pembangunan Desa Sumberagung pada tahun 2013. Yang selanjutnya itu penetapan TKP tingkat kependudukan di Desa Sumberagung. Yang ketiga, penetapan tim pengelola Tito Alba atau burung pemangkas tikus. Yang selanjutnya ada pengangkatan sekretaris PPS pada tahun untuk berikutnya atau tahun 2014. Yang selanjutnya pembentukan tim pelaksanaan distribusi berat untuk rumah tangga yang miskin. Yang selanjutnya itu ada pelaksanaan kegiatan alokasi dana, dan yang terakhir itu untuk pembentukan tim pelaksana pendataan atau updating dan validasi data KB. Perkenalkan, nama saya Tiara Ayu Mahmudah. Di sini saya akan menjelaskan tabel target dan realisasi pendapatan pada Desa Sumberagung. Pada tahun 2008, Desa Sumberagung menargetkan pendapatan sebesar Rp1.446.685. Realisasi sebesar Rp1.289.047.311. Dan kelebihan pendapatan sebesar Rp240.600.626. Dan kelebihan pendapatan juga terjadi pada tahun 2009 sebesar Rp4.301.870. Dan pada tahun 2010 sebesar Rp441.105.915. Dan tahun 2011 sebesar Rp3.487.415. Dan tahun 2012 sebesar Rp2.287.612. Sedangkan pada tahun 2013 belum ada data realisasi pendapatan karena data dalam proses penyusunan. Tabel selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tabel target dan realisasi pendapatan Desa Sumberagung. Tahun 2008 target belanja Desa Sumberagung sebesar Rp870.142.430. Realisasi belanja sebesar Rp1.193.496.257. Tahun 2009 target belanja sebesar Rp1.588.900. Realisasi sebesar Rp1.155.273.725. Tahun 2010 target belanja sebesar Rp719.124.250. Realisasi sebesar Rp1.109.121.753. Tahun 2011 target belanja sebesar Rp826.783.750. Realisasi sebesar Rp1.125.673.882. Tahun 2012 target belanja sebesar Rp860.150.150. Realisasi sebesar Rp3.220.620.1959. Sedangkan tahun 2013 belum ada data realisasi belanja karena data dalam proses penyusunan.